Apa satu hal yang Tuhan ajak untuk dilepaskan agar kamu dapat hidup lebih penuh dalam baptisanmu dan menyenangkan Yesus? Ini adalah pertanyaan Ranuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernah bertanya-tanya dari mana baptisan air dimulai? Dari awal Tuhan sudah berbicara melalui air. Kitab suci memberitahu kita bahwa pada penciptaan, Roh Tuhan melayang-layang di atas air. Dan sepanjang sejarah keselamatan, melalui banjir dan Laut Merah, air menjadi tanda belas kasih dan kehidupan baru. Katekismus mengajarkan bahwa peristiwa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan dengan sabar mempersiapkan umat manusia untuk kelahiran baru. Ia telah merencanakannya selama ini. Ketika Yesus melangkah ke sungai Yordan, ia tak punya dosa untuk dibersihkan. Namun ia memilih untuk dibaptis. Dengan melakukan itu, ia menyucikan air itu sendiri. Mengubah baptisan menjadi sakramen yang sungguh-sungguh memberi kehidupan baru. Setelah kebangkitannya, Yesus mempercayakan karunia ini kepada gereja, memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis semua bangsa. Sebagaimana katekismus menyatakan, pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh. Dari gereja mula-mula sampai hari ini, baptisan selalu berarti mati dari kehidupan lama, dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Melalui baptisan, dosa diampuni. Kita menjadi anak-anak Tuhan, dimasukkan ke dalam gereja, dan menerima materai spiritual yang tak terhapuskan. Santo Agustinus dari Hippo bersikeras, kelahiran kembali ini nyata, bukan simbolis. Menggemakan kata-kata Kristus bahwa kita harus lahir dari air dan roh. Kebenaran ini tetap sangat relevan pada hari ini. Baptisan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi identitas yang kita hidupi sehari-hari. Dalam bagaimana kita memilih kasih, memaafkan, dan berharap. Katekismus menegaskan, pembaptisan menandai warga Kristen dengan satu meterai rohani yang tidak dapat dihapuskan. Satu tanda bahwa ia termasuk bilangan Kristus. Jalani hidup yang sudah Anda terima ketika Tuhan menyebut Anda sebagai yang terkasih dalam baptisan. Bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk melangkah lagi ke dalam air baptisan kita, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai putra dan putri terkasih. Yesus memasuki sungai Yordan untuk menemui kita di sana. Pada saat itu, ia mengubah air biasa menjadi tempat penuh rahmat, di mana surga terbuka, Roh Kudus turun, dan Bapa berbicara dengan kasih. Rahmat yang sama diberikan kepada kita melalui baptisan. Sebelum kita membuktikan diri kita sendiri, sebelum kita berhasil atau gagal, Tuhan telah menamai kita dan berkata, "Engkaulah yang kukasihi." Yesus mengajakmu untuk mengikhlaskan apa yang tak lagi memberi kehidupan, mempercayai rahmat yang telah tertanam dalam dirimu, dan jalani pilihanmu sehari-hari seperti jati dirimu yang sesungguhnya. Sebagai anak kesayangan Tuhan, Yordania bukan hanya sungai dalam kitab suci. Tempat itu adalah saat Tuhan bertemu kita lagi dan lagi, memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang telah kita terima melalui baptisan kita. Jalani hidup yang sudah Anda terima ketika Tuhan menyebut Anda sebagai yang terkasih dalam baptisan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, berdayakanlah kami untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi kami hidup, mempercayai rahmat yang sudah tertanam dalam diri kami, dan menghidupi pilihan kami sehari-hari sesuai dengan identitas kami yang sebenarnya, anak-anak Tuhan yang terkasih. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Jalani hidup yang sudah Anda terima, ketika Tuhan menyebut Anda sebagai yang terkasih dalam baptisan. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.